Pernahkah kamu pulang lewat jalan yang tidak biasa, lalu merasa, seharusnya kamu tidak lewat sana malam itu? Ada jalan yang tidak tercatat di peta. Ada kampung yang tidak kasat mata. Tempat yang hanya muncul ketika seseorang sedang lelah, lengah, dan lupa arah jalan pulang. Cerita ini bukan tentang hantu, tapi tentang orang-orang yang tidak pernah benar-benar kembali. Jika suatu saat kamu mendengar jam berhenti di pukul 23.40 malam, dan jalan terasa terlalu sunyi, mungkin kampung itu sedang menunggumu. Kalau kamu masih mendengar cerita ini sampai sekarang, artinya kamu belum lupa. Dan setiap cerita yang didengarkan, membuat satu nama tidak benar-benar hilang. Jadi, jika kamu ingin tetap mengingat, dan tidak mau tersesat sendirian di jalan yang salah, tekan subscribe, like, dan komen. Bukan untuk channel ini, tapi supaya cerita-cerita seperti ini tidak ikut lenyap. Malam itu, jalanan sudah lama kehilangan warna aslinya. Aspal yang dilalui Bayu dan Bagas hanya tampak seperti garis hitam memanjang. Dikelilingi hutan yang menutup rapat di kanan dan kiri jalan. Lampu mobil menyapu batang-batang pohon, yang berdiri seperti barisan orang menonton dalam diam. Sudah 3 minggu, mereka bekerja di proyek tambang di daerah terpencil. Tubuh lelah, pikiran kosong, dan keinginan untuk segera pulang, membuat Bayu memilih jalur pintas yang direkomendasikan mandor. Jalur yang katanya lebih cepat, meski jarang dilalui. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 23.40 malam. Bagas sempat bercanda, menyebut angka itu terlalu cantik untuk jam pulang. Tapi Bayu tidak tertawa. Sejak 10 menit lalu, dadanya terasa sesak, seperti ada yang menekan perlahan dari dalam. Udara di dalam mobil terasa dingin, meski AC sudah dimatikan. Kabut mulai turun tanpa tanda. Awalnya tipis, lalu semakin pekat, sampai lampu mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Hutan di kiri dan kanan jalan seolah mendekat. Radio mobil yang sejak sore mati mendadak berdesis. Bukan suara lagu, bukan suara berita. Hanya suara gesekan pelan, seperti nafas yang ditahan lama. Bayu hendak mematikannya, tapi jarinya ragu. Ada perasaan aneh, seolah suara itu tidak ingin diputus. Di sebuah tikungan tajam, jalan aspal menghilang. Ban mobil menggilas tanah basah. Bayu mengerem mendadak. Jantungnya berdegup keras saat menyadari jalan yang mereka lewati berubah menjadi jalan tanah sempit, dipenuhi bekas roda tua. Tidak ada rambu jalan. Tidak ada lampu penerangan. Bayu, ini bukan jalan tadi. Suara Bagas lebih pelan dari biasanya. Bayu mengangguk. Ia tahu. Saat itulah mereka melihat cahaya di kejauhan. Kuning redup, berderet rapi. Lampu-lampu rumah. Itu sebuah kampung. Mobil berjalan pelan memasuki area itu. Anehnya, kabut berhenti tepat di batas kampung, seolah tak berani masuk. Namun rasa dingin justru semakin menusuk. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar. Catnya kusam, sebagian mengelupas. Semua jendela tertutup. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara tawa manusia. Tidak ada suara hewan. Terlalu sunyi untuk kampung yang masih hidup. Bayu menurunkan kaca mobil. Tidak ada bau dari dapur. Tidak ada asap. Yang ada hanya aroma tanah basah, bercampur sesuatu yang samar, seperti kayu lapuk dan kain lama. Di tengah jalan kampung, seorang lelaki tua berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, warnanya tidak jelas di bawah lampu redup. Bayu menghentikan mobil. Lelaki itu tidak menoleh. Kalau bisa, suaranya terdengar pelan tapi jelas. Jangan lewat sini kalau malam. Bagas menelan ludah. Pak, ini kampung apa ya? Lelaki itu akhirnya menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya terlalu lebar untuk ekspresi ramah. Yang lewat sini di malam hari, katanya. Biasanya lupa arah pulang. Lampu jalan berkedip. Saat Bayu hendak bertanya lagi, lelaki itu menghilang. Bukan berjalan pergi. Bukan berlari. Ia lenyap begitu saja, seperti padamnya api. Seketika juga, mesin mobil ikut mati. Lampu dashboard mobil padam. Suara radio berhenti. Malam menutup mereka dari segala arah. Dalam gelap itu, Bayu merasakan satu hal yang membuat darahnya membeku. Mereka tidak sedang sendirian. Dari balik rumah-rumah kayu, ada sesuatu yang memperhatikan. Dan sejak roda mobil mereka menyentuh tanah kampung itu, Bayu dan Bagas sebenarnya sudah sampai. Bukan ke tujuan pulang, tapi ke tempat yang menunggu mereka sejak lama. Keheningan setelah mesin mobil mati, terasa terlalu berat untuk disebut sunyi. Bayu masih memegang setir, napasnya tertahan, menunggu sesuatu terjadi. Tapi tidak ada. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Bahkan hutan di sekeliling kampung seolah membeku.
Lampu dashboard mobil tiba-tiba menyala kembali. Suara radio berdesis pelan, lalu mati lagi. Mesin mobil hidup dengan sendirinya. Bagas tersentak. Tangannya refleks memegang sabuk pengaman, seolah mobil akan melaju sendiri. Tapi Bayu tetap diam beberapa detik, memastikan apa yang baru saja terjadi itu nyata. Aneh, gumam Bagas. Tadi mati total. Bayu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, ke jalan kampung yang sempit. Lampu-lampu rumah masih menyala redup, tidak berubah sejak tadi. Lelaki tua yang berdiri di tengah jalan sudah tidak ada, tapi perasaan dia masih di situ, mengawasi. Bayu menjalankan mobil pelan. Terlalu pelan. Ban menggilas tanah kampung tanpa suara gesekan yang wajar. Seperti tanah itu menyerap bunyi. Mereka mulai melihat lebih banyak rumah. Semua serupa. Semua sunyi. Tidak ada orang duduk di teras, tidak ada suara orang, tidak ada tanda kehidupan malam. Kampung itu seperti panggung yang sudah lama ditinggalkan pemainnya, tapi lampunya masih menyala. Lalu mereka melihat orang. Beberapa sosok berjalan di sisi jalan. Jalannya pelan dan lurus, kepala sedikit menunduk. Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Tidak ada yang menoleh ke arah mobil, meski jarak mereka sangat dekat. Bagas menoleh lewat kaca samping. Bayu, kamu lihat cara mereka jalan? Bayu mengangguk pelan. Ia melihatnya juga. Langkah kaki mereka tidak selaras dengan gerakan tubuh. Seperti rekaman yang sedikit terlambat. Mobil berhenti di depan sebuah rumah, yang pintunya terbuka setengah. Tidak ada alasan jelas, kenapa Bayu berhenti di situ. Tangannya bergerak sendiri, menekan rem. Di ambang pintu, berdiri seorang perempuan paruh baya. Rambutnya disanggul rapi. Pakaiannya sederhana, bersih, terlalu bersih. Wajahnya pucat, tapi bukan pucat orang sakit, lebih seperti warna yang lama tidak tersentuh matahari. Ia tersenyum. Masuklah, katanya lembut. Sudah malam. Tidak baik orang luar keluyuran. Nada suaranya tenang, tidak terburu-buru. Seolah ia sudah menunggu mereka sejak lama. Bagas ragu untuk turun. Tapi saat ia membuka pintu mobil, udara dingin langsung menyentuh wajahnya. Bukan dingin malam biasa. Dinginnya kering, menusuk sampai ke tulang. Begitu kakinya menyentuh tanah, Bagas menarik nafas panjang. Tanah itu dingin. Bukan lembab. Bukan basah. Tapi dingin seperti lantai ruangan tertutup, yang lama tidak dihuni. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Mak Ranti. Bayu dan Bagas mengikutinya masuk ke dalam rumah. Di dalam, bau kayu tua, bercampur tanah lembab, langsung memenuhi hidung. Rumah itu rapi, nyaris terlalu rapi. Tidak ada barang berserakan. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada jam dinding. Tidak ada kalender. Seperti rumah yang sudah disiapkan. Mak Ranti menyuguhkan teh panas. Uapnya mengepul jelas di udara, berputar pelan sebelum menghilang. Bagas mengambil cangkir itu. Tangannya sedikit gemetar. Saat cairan menyentuh lidahnya, wajahnya berubah. Pahit, katanya pelan. Tapi, dingin. Bayu tidak ikut minum. Ia memperhatikan sekeliling, lalu pandangannya tertahan di lantai tanah. Lampu minyak di atas mereka menyala cukup terang. Namun di bawah Mak Ranti, tidak ada bayangan. Bayu menelan ludah. Ia melirik ke arah Bagas. Dari sorot matanya, Bayu tahu, Bagas juga melihat hal yang sama. Kampung ini namanya apa, Mak? Tanya Bayu, berusaha menjaga suaranya tetap normal. Mak Ranti diam terlalu lama. Senyumnya perlahan menghilang. Jemarinya saling menggenggam. Kampung Segoro, jawabnya akhirnya. Kami mau pulang ke kota, lanjut Bayu. Lewat jalan mana, Mak? Hening. Lampu minyak berkedip satu kali. Mak Ranti menunduk sedikit. Suaranya kini lebih pelan, hampir seperti berbisik. Pulang itu, tidak semua orang ingat caranya. Bagas merinding. Dadanya terasa sesak, seperti udara di ruangan itu, perlahan berkurang. Dari luar rumah, terdengar langkah kaki. Bukan satu, banyak. Langkah itu mengelilingi rumah. Perlahan, serempak. Tidak ada suara nafas. Tidak ada suara bicara. Mak Ranti berdiri. Tidurlah. Besok pagi, kalau masih diingat, jalan bisa kelihatan. Malam itu, Bayu tidak benar-benar tidur. Melalui celah dinding kayu, ia melihat bayangan orang-orang berdiri di luar rumah. Mereka menghadap ke dalam, diam, seperti patung. Tidak bergerak. Dan tepat saat Bayu hampir terlelap, sebuah bisikan pelan terdengar di dekat telinganya. Yang masuk, harus ada yang tinggal. Bayu terbangun saat pagi. Atau setidaknya, sesuatu yang disebut pagi. Langit di luar terang, tapi tidak ada matahari. Cahaya itu datar, dingin, tanpa bayangan. Lengannya terasa nyeri.
Di kulitnya, tercetak bekas 5 jari hitam, seperti bekas genggaman tangan, yang terlalu lama berada di dalam tanah. Dan entah kenapa, Bayu tahu satu hal pasti. Kampung ini belum selesai dengan mereka. Cahaya pagi, di kampung Segoro, tidak membawa rasa lega. Bayu berdiri di ambang pintu rumah Mak Ranti, menatap langit yang terang tanpa matahari. Tidak ada bayangan pohon di tanah. Tidak ada arah datangnya cahaya. Seolah pagi itu hanya tiruan, sekedar tanda waktu yang dipaksakan ada. Bagas keluar menyusul. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Ini beneran pagi, Yu?" tanyanya lirih. Bayu tidak langsung menjawab. Ia melihat jam tangan di pergelangan kirinya. Jarumnya diam, menunjuk pukul 23.40. Bayu menepuk jam itu, memutarnya, menekan tombol kecil di sampingnya. Tidak ada perubahan. Bagas mengangkat lengannya sendiri. Jam tangannya menunjukkan waktu yang sama. Pukul 23.40. "Kok bisa sama persis ya?" Bagas bertanya, suaranya mulai bergetar. Bayu menggeleng. Mereka melangkah keluar rumah. Kampung mulai hidup. Jika itu bisa disebut hidup. Penduduk berjalan ke sana kemari, tetap dengan langkah pelan dan wajah tertunduk. Beberapa membawa cangkul. Beberapa memikul keranjang kosong. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada suara aktivitas pagi, seperti di kampung pada umumnya. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada suara air. Tidak ada anak-anak bermain. Bagas menyapa seorang lelaki yang lewat di dekatnya. "Pak, maaf." Lelaki itu berhenti. Perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong. Seperti kaca yang lama, tidak memantulkan cahaya apapun. Ia membuka mulut, tapi tidak mengeluarkan suara. Bibirnya bergerak pelan, membentuk kata-kata yang tidak terdengar. Lalu ia berjalan pergi begitu saja. Bagas berdiri kaku. Nafasnya memburu. "Yu, perasaanku kok nggak enak." Bayu mengajak Bagas menuju bangunan yang terlihat lebih besar di tengah kampung. Semacam balai desa. Pintu kayunya terbuka, berderit pelan saat mereka masuk. Di dalam, udara lebih dingin. Di dinding depan, tergantung sebuah papan kayu besar. Permukaannya penuh goresan, seperti ukiran nama. Bayu mendekat, matanya menyipit membaca satu persatu. Nama-nama itu terukir rapi. Dengan tanggal. Banyak tanggalnya sudah lama. Beberapa bahkan tampak baru, kayunya masih terang. Bayu menelan ludah saat membaca baris paling bawah. Bayu Pratama. Bagas Wicaksono. Di samping nama mereka, tidak ada tanggal. Hanya satu kata yang diukir lebih dalam. Menunggu. Bagas mundur satu langkah. "Yu, itu bercanda kan?" Bayu tidak menjawab. Dadanya terasa seperti ditindih beban berat. Ia menoleh ke sekeliling balai. Di sudut ruangan, seorang anak kecil duduk di bangku kayu. Kakinya menggantung, tidak menyentuh lantai. Ia sedang memainkan batu kecil di tangannya. Bayu mendekat. "Nak, kamu tinggal di sini?" Anak itu mengangguk pelan. "Kamu tahu jalan keluar kampung ini?" Anak itu berhenti bermain. Ia menatap Bayu lama. Terlalu lama untuk ukuran anak kecil. "Om belum boleh pulang," katanya polos. Bagas tercekat. "Kenapa?" Anak itu menunjuk keluar jendela, ke arah belakang kampung. Yang dulu juga bilang gitu. Bayu mengikuti arah telunjuk itu. Di belakang kampung, terlihat area pemakaman kecil. Nisan-nisannya sederhana, sebagian miring, sebagian nyaris tenggelam ke tanah. Bayu melangkah mendekat. Di barisan paling depan, ada satu nisan yang tampak baru. Tanahnya masih basah. Bunganya belum layu. Nama di atasnya membuat pandangan Bayu gelap sejenak. Bagas Wicaksono. Bayu berbalik cepat. Bagas masih berdiri di belakangnya. Bernafas. Hidup. "Bagas," suara Bayu nyaris tidak keluar. "Kamu lihat itu?" Bagas mengikuti pandangannya. Wajahnya perlahan berubah. Matanya membesar, bibirnya gemetar. "Itu, namaku." Tangannya terangkat, menyentuh dadanya sendiri. "Aku masih di sini." Bayu memegang bahu Bagas. Dagingnya terasa nyata. Tapi ada dingin yang tidak wajar di kulitnya. Anak kecil itu sudah tidak ada. Angin pelan berembus dari arah pemakaman, membawa bau tanah basah yang lebih pekat. Di kejauhan, jam tua di balai kampung berdentang sekali. Bukan menunjukkan waktu, tapi seperti tanda. Dan saat Bayu menoleh kembali ke nisan itu, satu hal membuat jantungnya hampir berhenti. Di bawah nama Bagas, tanahnya sedikit bergerak. Seolah ada sesuatu di dalam sana yang belum sepenuhnya tenang.
Tanah di depan nisan itu akhirnya diam kembali. Bayu berdiri kaku, nafasnya tertahan, matanya terpaku pada gundukan tanah yang beberapa detik lalu bergerak pelan. Bukan seperti longsor, tapi seperti dada yang naik turun saat bernafas. Bagas mundur satu langkah. "Yu, ayo balik." Suaranya tidak lagi tegas. Ada nada memohon yang tidak ia sadari keluar dari mulutnya sendiri. Bayu menarik lengan Bagas menjauh dari pemakaman. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah kampung Segoro berusaha menahan telapak kaki mereka. Udara semakin dingin, menusuk sampai ke tulang belakang. Saat mereka kembali ke tengah kampung, Bayu menyadari sesuatu yang membuat dadanya kembali sesak. Penduduk kini lebih banyak. Mereka berdiri di depan rumah masing-masing. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Semua menghadap ke arah Bayu dan Bagas. "Jangan lihat mereka lama-lama," bisik Bayu. Bagas mengangguk, tapi matanya sudah terlanjur menyapu wajah-wajah itu. Wajah yang terlihat terlalu datar. Terlalu kosong. Seperti ekspresi yang sudah lama tidak digunakan. Mak Ranti berdiri di depan rumahnya. "Kalian sudah lihat?" katanya pelan. Bayu menatap perempuan itu. "Kenapa ada nama kami di sana?" Mak Ranti menghela nafas panjang. Untuk sesaat, wajahnya tampak lebih tua. Lebih rapuh. "Tidak semua yang datang ke sini masih sepenuhnya hidup," katanya. "Dan tidak semua yang mati sadar kalau dirinya sudah mati." Bagas menggeleng keras. "Aku masih hidup." Mak Ranti menatapnya lama. Lalu berkata pelan, seperti sedang bicara pada anak kecil. "Itu yang paling berbahaya." Mereka duduk di teras rumah Mak Ranti. Lampu minyak menyala redup, tapi kini Bayu sadar. Api itu tidak berkedip karena angin, melainkan karena sesuatu lewat di dekatnya. Yang namanya muncul duluan, lanjut Mak Ranti. Biasanya yang paling cepat diterima di kampung. Diterima. Bayu menegang. "Maksudnya apa, Mak?" Mak Ranti menoleh ke arah pemakaman. "Berhentilah berjuang." Bagas terdiam. Sejak keluar dari balai kampung, wajahnya terlihat berbeda. Tatapannya sering kosong. Nafasnya lebih pelan. Dan yang paling membuat Bayu merinding, Bagas tidak lagi terlihat kedinginan. Malam turun lagi. Atau mungkin waktu memang tidak pernah benar-benar berjalan di kampung ini. Bayu terbangun karena suara pelan. Seperti orang berbicara di luar rumah. Ia mengintip dari celah dinding kayu. Bagas tidak ada di tempat tidurnya. Jantung Bayu langsung berdegup keras. Ia keluar rumah, menahan nafas. Bagas berdiri di tepi jalan kampung, menghadap ke arah pemakaman. Di sekelilingnya, beberapa penduduk berdiri membentuk setengah lingkaran. "Diam." Bagas berbicara, tapi bukan kepada mereka. "Ibu," katanya pelan. "Kenapa manggil dari sini?" Bayu membeku. Bagas tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah Bayu lihat sebelumnya. Bayu berlari menghampiri. "Bagas, kamu ngapain?" Bagas menoleh. Untuk sesaat, Bayu merasa seperti sedang menatap orang asing. "Yu," katanya pelan. "Di sini apa kamu merasa masih kuat?" Bayu meraih bahu Bagas. Tubuh itu terasa lebih ringan dari seharusnya. Dan dingin. "Kamu dengar suara siapa?" tanya Bayu. Suaranya bergetar. "Suara ibuku," jawab Bagas. Dia bilang, "Aku nggak usah pulang." Penduduk mulai mendekat. Tanpa suara. Tanpa ekspresi. Mak Ranti muncul dari balik gelap. Kalau dia sudah dipanggil, jangan ditahan terlalu kuat. Bayu menggenggam Bagas lebih erat. "Kamu masih hidup. Dengerin aku." Bagas menatap Bayu lama. Untuk pertama kalinya malam itu, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku sudah nggak kuat, Yu." Angin berembus dari arah pemakaman. Lampu minyak di rumah-rumah berkedip serempak. Bayu menarik Bagas mundur dengan paksa. Tubuh Bagas seperti melawan, bukan dengan tenaga, tapi dengan rasa berat yang tiba-tiba muncul di udara. Penduduk berhenti bergerak. Mak Ranti menatap Bayu dengan wajah serius. "Kalau kau ingin dia tetap hidup, kau harus cepat." "Cepat apa, Mak?" Mak Ranti tidak menjawab. Di kejauhan, dari arah pemakaman, terdengar suara tanah digali pelan. Dan Bayu sadar, nisan itu tidak sedang menunggu orang mati. Ia sedang menunggu Bagas berhenti melawan. Malam kembali turun tanpa tanda. Tidak ada matahari tenggelam, tidak ada warna jingga. Gelap hanya datang, begitu saja, seperti seseorang mematikan lampu dari tempat yang tak terlihat. Bagas tertidur di dalam rumah Mak Ranti. Nafasnya teratur, tapi terlalu pelan. Bayu duduk di sampingnya, memerhatikan dada temannya yang naik turun samar. Setiap kali Bayu mengalihkan pandangan, ia takut nafas itu akan berhenti tanpa suara.
Mak Ranti memanggil Bayu keluar. Mereka berdiri di teras, ditemani lampu minyak yang apinya meruncing aneh. "Kalau kau ingin membawanya pergi," kata Mak Ranti, "kau harus tahu apa yang kau hadapi." Ia mengajak Bayu ke ujung kampung, ke sebuah rumah kosong yang pintunya tertutup rapat. Rumah itu berbeda, lebih tua, lebih rendah, dan sekelilingnya sunyi. Lebih pekat dari tempat lain. Di dalam rumah itu, hanya ada satu benda, sebuah cermin besar bersandar ke dinding. Kacanya buram, dipenuhi noda seperti bekas jari yang tak pernah benar-benar hilang. "Jangan lama-lama menatap," kata Mak Ranti. Bayu berdiri di depan cermin. Pantulannya muncul terlambat 1 detik. Ia melihat dirinya sendiri, lalu sesuatu berubah. Versi Bayu di dalam cermin tampak lebih kurus, matanya cekung, bahunya merosot. Di belakang pantulan itu, terlihat kampung Segoro, tapi dalam keadaan runtuh. Rumah roboh, lampu padam, tanah retak, seperti bekas kuburan lama. "Ini, apa?" Suara Bayu nyaris tak terdengar. "Kampung ini hidup dari ingatan," jawab Mak Ranti. "Dari orang-orang yang hilang, dicari, lalu perlahan dilupakan." Bayu teringat berita orang tersesat, kecelakaan yang tak pernah ditemukan jasadnya. Nama-nama yang akhirnya berhenti disebut. Yang diingat kuat, bisa pulang, lanjut Mak Ranti. Yang dilupakan, tinggal. Cermin bergetar pelan. Dari dalamnya, terdengar suara, mirip Bagas, memanggil Bayu dengan nada lelah. Bayu mundur 1 langkah. "Dulu," kata Mak Ranti lirih, "aku juga manusia. Anakku masuk ke sini. Aku memilih tinggal agar dia bisa keluar." Bayu menatap perempuan itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat kesedihan yang benar-benar hidup di wajah Mak Ranti. "Sekarang," lanjutnya, "kampung ini menagih keseimbangan." Mereka kembali ke rumah. Bagas terbangun, menatap Bayu dengan senyum kecil yang asing. "Yu," katanya pelan, "kalau aku tinggal, kamu jangan sedih." Bayu menggeleng keras. "Aku nggak akan ninggalin kamu." Lampu minyak berkedip kuat. Dari luar, terdengar suara, bukan suara manusia, melainkan gumaman rendah, seperti banyak orang mengingat hal yang sama secara bersamaan. Mak Ranti berdiri di ambang pintu. "Satu akan pulang," katanya. "Satu akan menjaga agar kampung ini tetap diingat." Bayu menatap Bagas. Di mata temannya, ia melihat kelelahan yang dalam, kelelahan yang hanya dimiliki orang yang sudah terlalu lama menunggu. Di cermin kecil yang tergantung di dinding rumah, Bayu melihat bayangannya sendiri mulai menipis. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, jika ia pulang, apakah masih ada yang mengingat Bagas? Malam di kampung Segoro terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena gelap, melainkan karena udara seperti menekan dari segala arah. Lampu-lampu minyak menyala lebih redup, apinya memanjang dan bergetar, seolah takut padam. Bayu terbangun oleh rasa sesak. Bukan mimpi, bukan suara, tapi perasaan bahwa kampung ini sedang memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Bagas duduk di sudut ruangan. "Tidak tidur. Kamu kenapa?" tanya Bayu. Bagas menoleh perlahan. Senyumnya tipis, "Aku nggak ngantuk. Di sini, rasanya waktu nggak ngaruh." Bayu menelan ludah. Ia memperhatikan temannya dengan lebih saksama. Bayangan Bagas di lantai kini terlihat jelas, tanda yang Mak Ranti bilang semalam. Tanda bahwa kampung mulai menerimanya. Pintu rumah berderit pelan. Mak Ranti masuk tanpa mengetuk. "Waktumu sedikit," katanya singkat. "Kampung sudah memilih." Bayu berdiri. "Kalau gitu, aku akan bakar gapuranya." Mak Ranti menatap Bayu lama, lalu menggeleng pelan. "Kalau kau melawan dengan paksa, kampung akan mengambil lebih dari 1. Bayu tidak menjawab. Ia mengambil korek dari saku jaket, satu-satunya benda yang masih ia bawa sejak dari dunia luar. Mereka keluar rumah. Saat Bayu melangkah, jalan kampung berubah. Tanah yang semula keras kini terasa lunak, seperti lumpur basah. Setiap pijakan meninggalkan cekungan yang perlahan menutup kembali. Penduduk bermunculan dari balik rumah. Kali ini mereka tidak hanya menonton. Mereka mendekat. Lingkaran itu semakin rapat. Bayu melihat wajah-wajah yang mulai berubah. Kulit retak halus, mata memudar, mulut tersenyum tanpa emosi. "Balik," bisik Bagas. "Yu, jangan." Bayu berlari menuju gapura kayu di batas kampung. Tulisan asing di atasnya berdenyut pelan, seperti urat hidup. Bayu menyalakan korek. Api menyentuh kayu. Sekejap, kampung menjerit. Bukan jeritan satu suara, tapi ratusan. Dari tanah, dari rumah, dari udara. Lampu minyak padam serentak. Angin berputar kencang. Tanah bergelombang. Bayu terlempar jatuh. Korek terlepas dari tangannya. Bagas berlari ke arahnya. Untuk pertama kalinya,
Wajahnya menunjukkan ketakutan. "Cukup!" teriak Bagas. "Aku yang tinggal." Bayu menggeleng keras. "Enggak, kamu harus hidup." Bagas memegang bahu Bayu. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. "Justru karena itu," kata Bagas pelan, "kalau aku pergi, aku bakal hilang. Kalau aku di sini, setidaknya masih ada yang ingat aku." Jalan di belakang Bayu terbuka tiba-tiba. Aspal hitam muncul di antara tanah kampung. Kabut menipis, membentuk lorong sempit. Mak Ranti berdiri di samping jalan itu. Wajahnya tegas, tapi matanya basah. "Sekarang," katanya. Bagas mendorong Bayu sekuat tenaga. Bayu terjatuh ke arah jalan aspal. Saat ia menoleh, ia melihat Bagas berdiri di tengah kampung. Tubuhnya mulai memudar dari kaki ke atas. "Jangan lupain aku," katanya. "Kalau kamu lupa, aku beneran habis." Kabut menutup pandangan. Bayu merasakan tubuhnya terlempar keras. Dan semuanya gelap. Bayu terbangun dengan dada terasa perih. Bau aspal panas dan debu memenuhi hidungnya. Suara kendaraan terdengar jauh, seperti datang dari dunia lain. Ia terbatuk, membuka mata perlahan. Ia tergeletak di pinggir jalan raya. Bukan jalan tanah. Bukan kampung Segoro. Aspal hitam membentang panjang, dengan marka putih di tengahnya. Lampu kendaraan melintas, memperlambat laju saat melihat tubuh Bayu terkapar. "Mas! Mas! Bangun!" Beberapa orang mendekat. Wajah-wajah asing. Suara ramai. Dunia kembali berisik, terlalu berisik setelah sunyi yang begitu lama. Bayu duduk dengan susah payah. Kepalanya pusing. Tangannya gemetar. "Temennya mana?" tanya seseorang. Bayu menoleh ke belakang. Jalan itu kosong. Tidak ada gapura. Tidak ada kabut. Tidak ada kampung. "Hilang?" jawab Bayu lirih. Ia dibawa ke pos polisi terdekat. Dari sana, semuanya terasa seperti mimpi yang dipaksakan jadi nyata. Mobil mereka ditemukan 2 km dari lokasi Bayu ditemukan, terparkir rapi di pinggir jalan. Tidak rusak, tidak mogok. Seolah hanya ditinggal sebentar. Tapi hanya ada satu nama di laporan orang ditemukan. Bayu Pratama. Nama Bagas Wicaksono tercatat sebagai hilang. 3 hari. Menurut catatan, Bayu menghilang selama 3 hari. Menurut Bayu, ia hanya berada di kampung Segoro, tanpa tahu berapa lama. Ia pulang ke rumah dengan tubuh selamat, tapi pikirannya tertinggal. Malam pertama, Bayu tidak bisa tidur. Setiap kali lampu dimatikan, ia merasa ruangan menjadi terlalu luas. Terlalu kosong. Seperti ada ruang yang seharusnya diisi seseorang. Jam dinding di kamarnya berdetak normal. Namun saat Bayu melirik jam tangan yang masih melingkar di pergelangan tangannya, jarumnya bergerak. Kecuali saat menunjukkan pukul 23.40. Di waktu itu, jarum selalu berhenti 1 menit lebih lama. Dan di menit itu, Bayu selalu mendengar sesuatu. Langkah kaki, pelan, berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Bayu mencoba melanjutkan hidup. Kembali bekerja, bertemu orang, tertawa seperlunya. Tapi setiap kali ada yang bertanya soal Bagas, dadanya terasa kosong. "Teman kerja?" jawabnya singkat. Ia takut menjelaskan lebih jauh. Takut jika ia berhenti mengingat. Bayu mulai menuliskan semuanya. Kampung itu, Mak Ranti, cermin, jam yang berhenti, nama di papan kayu. Ia unggah ceritanya. Ia ceritakan ke siapapun yang mau mendengar. Bukan untuk terkenal, tapi untuk memastikan satu hal, bahwa Bagas masih diingat. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Bayu berdiri di depan cermin kamar mandi. Lampu redup, uap tipis memenuhi kaca. Di pantulan itu, Bayu melihat dirinya sendiri. Lalu, satu bayangan muncul di belakangnya. Bagas berdiri diam, wajahnya tenang. Lebih tenang dari terakhir kali Bayu melihatnya. Bayu tidak menoleh. "Kamu masih di sana?" tanya Bayu pelan. Bayangan itu mengangguk. "Kampung itu, gimana?" Bayangan Bagas tersenyum tipis. "Masih berdiri," jawabnya. "Selama kamu ingat." Lampu kamar berkedip. Saat Bayu mengangkat wajah lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya dirinya sendiri yang menatap balik, dengan mata yang kini menyimpan sesuatu yang tidak pernah pergi. Sejak malam itu, Bayu mengerti. Kampung Segoro tidak menghilang. Ia hanya berpindah. Setiap orang yang tersesat, setiap nama yang dilupakan, setiap ingatan yang ditinggalkan, menjadi jalannya kembali. Dan suatu hari nanti, saat Bayu lelah mengingat, kampung itu akan datang menjemput. Dengan jalan yang terasa familiar. Dengan jam yang berhenti di waktu yang sama. Pukul 23.40. Dan kali ini,
Tidak akan ada yang mendorongnya keluar.